Dilihat dari proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, ada 3 teori yang berkembang. Teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Ketiga teori tersebut saling mengemukakan perspektif kapan masuknya Islam, asal negara, penyebar atau pembawa Islam ke Nusantara. 1. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka mengemukakan pendapatnya ini pada tahun 1958, saat orasi yang disampaikan pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri, PTIN, di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana Barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tarik Masehi. Dalam hal ini, teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis Barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Penulis Barat, kata Hamka, melakukan upaya yang sangat sistematik untuk menghilangkan keyakinan negeri-negeri Melayu tentang hubungan rohani yang mesra antara mereka dengan tanah Arab sebagai sumber utama Islam di Indonesia dalam menimba ilmu agama. Dalam pandangan Hamka, orang-orang Islam di Indonesia mendapatkan Islam dari orang-orang pertama, orang Arab, bukan dari hanya sekadar perdagangan. Pandangan Hamka ini hampir sama dengan teori Sufi yang diungkapkan oleh Al-Hajjaz yang mengatakan bahwa para musafirlah, kaum pengembara, yang telah melakukan Islamisasi awal di Indonesia. Kaum Sufi biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mendirikan kumpulan atau perguruan tarekat. 2. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang menyosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J. P. Snapel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah, abad ke-7 Masehi, namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut P. Snapel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, teori P. Snapel ini diamini dan disebarkan oleh seorang orientalis terkemuka Belanda, Snouk Hurgronje. Menurutnya, Islam telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Dalam pandangan Hurgronje, kedatangan orang Arab terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Teori Gujarat kemudian juga dikembangkan oleh J.P. Mokuta, 1912, yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik al-Saleh yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah 831H-1297 di Pasai, Aceh. Menurutnya, batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur, memiliki bentuk yang sama dengan nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Mokuweta akhirnya berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat,
atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Alasan lainnya adalah kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut masyarakat Muslim di Gujarat dan Indonesia. 3. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, kini Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husein Jajadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain, tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husein bin Ali, cucu Nabi Muhammad, seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Pariaman di Sumatera Barat. Istilah tabut, keranda, diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Parsi. Tradisi lain adalah ajaran mistik yang banyak kesamaan, misalnya antara ajaran Syekh Siti Jenar dari Jawa Tengah dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Persia. Bukan kebetulan, keduanya mati dihukum oleh penguasa setempat karena ajaran-ajarannya dinilai bertentangan dengan ketauhidan Islam, murtad, dan membahayakan stabilitas politik dan sosial. Alasan lain yang dikemukakan Husein yang sejalan dengan teori Mokuta, yaitu ada kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan yang dipakai di kuburan Islam awal di Indonesia. Kesamaan lain adalah bahwa umat Islam Indonesia menganut mazhab Syafi'i, sama seperti kebanyak Muslim di Iran. Adapun daerah pertama yang menerima ajaran Islam adalah Aceh. Aceh merupakan daerah pertama yang menerima kedatangan Islam di Indonesia, tepatnya di Pasai, kata dosen ilmu sejarah Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, Suprayitno. Hal itu disampaikannya pada dialog jejak kebudayaan Islam di Sumatera yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, di Medan. Ia menjelaskan, mengacu pada seminar tentang sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia yang telah digelar 3 kali yakni di Medan, 1963, Banda Aceh, 1978, dan Kuala Simpang, 1980, bahwa Islam datang langsung dari Arab pada abad pertama Hijriah atau ke-7 Masehi. Adapun daerah pertama yang menerima kedatangan Islam yakni Aceh, tepatnya di Pasai, Aceh Utara, dan Peurlak, Aceh Timur, katanya. Ia menambahkan, proses awal kedatangan Islam di Sumatera terlebih Indonesia bisa dilihat dengan referensi sejumlah data prasasti Islam yakni batu nisan Aceh. Berdasarkan beberapa referensi para ilmuwan, tercatat sebanyak 300 prasasti Islam yang mengungkapkan secara singkat, tokoh lelaki maupun perempuan yang pernah menjadi pelaku saksi dalam peristiwa perubahan budaya yang dahsyat itu. Peta sebaran prasasti Islam itu menunjukkan kepada 3 kawasan utama, yakni bagian utara Sumatera, Aceh dan Aru, semenanjung Tanah Melayu, 2 pusatnya di Johor dan Patani, Brunei dan Kepulauan Sulu. Temuan di Kuta Luhok, terutama batu nisan tipe plak pling atau AB2 dan AP2 yang bertanggal 1007 Masehi, maka tapak Kuta Luhok berdasarkan posisi penting dalam kajian awal Islam di Sumatera. Peneliti Balai Arkeologi Palembang Budi Wiyana mengatakan, masuknya Islam melalui Sumatera dinilai cukup mendukung. Sulit diterima secara logika, bila ajaran Islam itu masuk melalui daerah lain kecuali Sumatera, karena biasanya ajaran itu masuk melalui jalur perdagangan.